Izin record. Selamat malam buat pian seberataan, buat kita seberataan. Di sini ada Bina, ada Faradina, ada Dia, dan ada pengajar kita malam hari ini, Soal Kak Ramadan. Nah kebetulan mungkin teman-teman lain juga sedang bergabung, dan hari ini solo aku yang bertindak sebagai MC moderator. Baiklah, pertama-tama seperti biasa ya, dalam rangka untuk memohon kemudahan dan juga kelancaran dari kegiatan kita, baik malam ini maupun ke depannya, maka marilah bersama-sama kita berdoa dulu nih. Baiklah, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, aku izin terimain ya teman-teman. Persiapkan pulpen, persiapkan penanya, bukunya, sambil cari posisi belajar yang paling enak. Kalau aku kan nih lagi duduk ya, duduk bersila. Terus siapkan juga air minum, misal kalau mau minum, terserah. Terus apa ya, ada cemilannya juga boleh. Kalau nanti mungkin Kak Fitri Adinya minta bantu untuk open mic, mungkin bisa bantu open mic ya. Tapi kalau tidak bisa mungkin coba aktif di kolom chat gitu. Oke, let's jump to the point ya. Mari kita jalan loncat ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih. Wah, tapi sebelum itu, aku izin untuk bacakan CV narasumber kita yang wow banget. Oke. Pertama, nama lengkap beliau ini Kak Fitriadi Ramadan ya. Bentar lagi kan bulan Ramadan nih, pas banget nih. Fitriadi Ramadan. Nah, kemudian beliau ini kelahiran dari Kota Baru 14 Januari. Wah, baru aja ulang tahun nih. Boleh dong minta ucapannya. Selamat ulang tahun Kak Fitriadi. Thank you banget ya. Semoga kita doakan ya, semoga panjang umur, sehat selalu, semakin bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Oke, siap. Nah, kemudian beliau ini kita langsung kita pada pendidikan beliau ya. Beliau itu dulu beliau itu dulu pernah sekolah dasar itu di sekolah dasar Sinar Kencana. Kemudian SMP SMA-nya itu selama 6 tahun dihabiskan di Pondok Darul Hijrah di Cendalus Martapura. Nah, kemudian di 2017 itu juga beliau berangkat ke Ahen. Wah, keren gak tuh? Di Ahen itu tahu kan teman-teman tempat belajarnya Biji Habibie. Di sana lahir teori crack. Di sana juga presiden ketiga kita belajar. Kak Fitriadi tahun 2017 berangkat ke Ahen itu. Nah, kemudian di sana beliau apa nih bacanya aku kurang tahu ya. Nanti mungkin Kak Fitriadi bisa ngoreksi atau perbaiki. Namanya Sprachen Academy. Sprachen Academy. Kemudian juga beliau di tahun setelahnya, ini kan biasa kalau di apa ya, di Jerman itu ya setahu aku belajarnya itu 13 tahun totalnya. Kalau di Indonesia kan 12 tahun ya. Kalau di Jerman itu 13 tahun. Nah, jadi kalau biasanya kalau orang Indonesia kuliah ke sana itu bakal 16 tahun. Yang kayak student college. Nanti mungkin Kak Fitri Adi yang ceritain. Nah, student college nih di 2018 dan 2019 yaitu di student college bla 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 gitu ya. Wesas gimana nih? Gimana Kak Fitri Adi bacanya mungkin bisa bantu. Gimana tuh student college gimana? So, untuk lebih singkatnya bisa di Student College WHZ sih. WHZ Zwickau. Oke, oke, oke. Berarti student college WHZ ya. Aku taunya bacanya itu yang Hochschule gitu kan ya. Hochschule Zwickau kan gitu ya. Nah, kayak jadi beliau udah selesai nih pendidikan student college-nya udah selesai. Dan beliau menyelesaikan pendidikan bahasanya ya. Jadi beliau yang sampai dengan sekarang itu selesai ada pendidikan bahasanya. Kebetulan sekarang beliau juga ngambil lanjutannya nih di Banjarbaru tapi ya. Di sini Banjarbaru sambil merangkap juga mengajar. Waduh, luar biasa banget kan ya. Belum lagi pengalaman organisasi yang macam-macam. Jadi aku udah siap lagi buat nunggu apa yang bakal dipaparin dan mari kita belajar bareng-bareng. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita maksimalkan, kemudian kita kembangkan dan menjadi basic atau menjadi fondasi yang kuat untuk kita nanti membangun dinding, membangun rumah, membangun atap. Oke, langsung aja kita mempersilahkan kepada Kak Fitri Haji Ramadan untuk mengisi layar Zoom-nya. Pada beliau dipersilakan.
Oke, sebentar ya. Kita sambil nunggu. Oke. Oke, sebentar ya, mungkin Kak Fitri lagi penyesuaian. Oke. Oke, thank you Kak. Silakan Kak Fitri. Kalau mau share screen juga boleh Kak. Oke, sambil kita nunggu Kak Fitri lagi setting. Boleh boleh dong aku minta reaction teman-teman di kolom chat. Kasih satu emot deh. Satu emot yang menggambarkan perasaan teman-teman nih. Perasaan Buan Pian hari ini. Kalau Ulun, kalau aku hari ini perasaannya gini. Apa ya? Wait. Pakai emoticon ya? Bentar. Nah, kalau aku hari ini perasaannya gini. Pengen senyum. Oke, oh itu reaction di Zoom ya. Boleh Faradina, boleh di Zoom, boleh juga kirim di kolom chat Zoom ya. Emoticonnya perasaannya hari ini kayak gimana gitu. Kalau pakai laptop kombinasi kuncinya Windows terus sama titik dua. Mungkin Kak Safira, Kak Faradina. Oke, Kak Fitradi udah aman kah? Belum. Oke, dia juga senyum nih ya. Tadi kalau Faradina tadi kasih kasih hatinya. Itu artinya apa tuh? Banyak maknanya ya. Alhamdulillah, syukurlah. Oke, feel free ya teman-teman, santai aja kalau dia mau ditanyain boleh banget. Dan pertanyaannya tidak hanya seputar bahasa. Mumpung nih ya, beliau udah pernah ke Jerman langsung nih. Sekalian aja tanyain beasiswa dan lain-lain. Silakan ya. Oke, kalau udah tapi jadi dipersilakan. Oke. Terima kasih kepada pembawa acara ya, Muhammad Kamaludin Ihsan, kemudian kepada para pengurus dari APBI yang sudah memberi kesempatan saya, kemudian memberikan waktu dan tempat untuk saya berbagi ilmu, dan juga nanti kita insya Allah akan berbagi pengalaman. Oke, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan ulang. Perkenalkan, nama saya di sini ya Fitri Adi Ramadan ya, biasa disapa Ramadan. Saya sekarang lebih tepatnya tinggal di Banjarbaru, asli dari Kota Baru, dan kebetulan benar yang tadi Kamaludin bilang ya, saya 2019 baru selesai dari pendidikan bahasa di Jerman. Oke, mungkin sebelum kita memulai nih untuk pembelajaran hari ini, mungkin kita sharing-sharing dulu deh, supaya tidak terlalu tegang ya. Supaya tidak terlalu tegang, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau diceritakan, atau ada yang penasaran nih tentang Jerman, silakan ditanyakan. Bisa melalui chat langsung atau bisa langsung open mic-nya ya. Kita sharing-sharing santai aja sih, supaya tidak terlalu tegang juga. Oke, ini langsung MC-nya ya, memulai ya, untuk bertanya. Oke, sebenarnya kalau orang Kalsel sih kemarin ketika Lebaran Idul Fitri ya, kalau nggak Idul Fitri, Idul Adha, rasanya kemarin kebetulan pas saya tepat di Hamburg, tinggal di Hamburg. Kemarin itu kami melakukan sholat ibadah atau ibadah Id-nya itu di kedutaan
Besar Republik Indonesia di Hamburg. Jadi kemarin setelah sholat Id kami berbincang santai dengan para mahasiswa-mahasiswi lainnya ya. Dan kebetulan ada kemarin ketemu salah satu mahasiswa atau alumni lah, diibaratkan alumni yang sudah bekerja di sana, berasal dari Kalsel, lebih tepatnya berada di Amuntai. Itu sih. Nah, kalau sebenarnya banyak sih ya, kalau mau di data pun agak sulit ya kalau di data satu persatu. Cuman pernah ketemu sama orang di Amuntai yang pergi ke Jerman, ada di Hamburg. Karena kan di situ memang ada, ya mungkin di masing-masing negara ada ya, seperti mungkin kayak Kak Kamaludin di Cina kan ada PPI ya. Jadi masing-masing negara itu ada PPI. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari orang Kalsel itu pun di luar negeri mudah gitu loh kalau kita menanyakan ke PPI-nya langsung. PPI itu semacam kayak perkumpulan ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Ya, itu sih kalau untuk orang Jerman yang dari Kalsel ya. Oke, boleh nih di next, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, suasana di sana bagaimana ya? Yang paling seru. Sebenarnya mungkin bagi kita nih yang baru pertama kali ataupun yang belum pernah ketemu salju ya. Ketika kita ngelihat salju itu ya mungkin itu sih yang membuat suasana itu paling seru. Kemudian di saat salju itu pula yang membuat suasana ibaratkan ya agak ada keringanan ya bagi orang Islam. Kenapa? Karena kan kalau di sana itu kalau musim panas, waktu itu dia bisa mundur 1 jam. Misalkan malam ini batas akhir daripada musim dingin. Nanti tepat jam 12 malam, nanti itu akan maju 1 jam, akan mundur 1 jam, agak mundur 1 jam. Kenapa? Karena sudah memasuki musim panas. Namun apabila masuk ke musim dingin, dia akan maju 1 jam. Kemudian keuntungannya lagi kalau musim dingin itu siangnya agak sebentar ya, tidak terlalu lama. Yang biasanya kita puasa di sini sekitar 12-13 jam ya. 12-13 jam. Kalau di sana pengalaman saya, kita itu imsak sekitar jam 9 pagi, jam 8, jam 9 pagi lah. Jam 8 sampai jam 9 pagi, kemudian bukanya jam berapa? Bukanya itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Karena ketika musim dingin, malamnya itu yang lebih lama. Malamnya yang lama, siangnya yang sebentar. Namun apabila musim panas, itu siangnya yang lama, malamnya yang sebentar. Kalau musim panas itu lumayan ya puasanya ya. Kita itu imsak itu jam 2 malam. Jam 2 malam sudah imsak. Kemudian sampai jam 10 malam baru kita buka. Sholat maghrib dan sholat tarawih jam 12. Jam 12 malam sampai jam 1 langsung kita sahur. Dan jam 2 imsak. Itu sih kalau musim panas ya ketika bulan puasa. Oke. Itu sih yang menurut saya suasana yang paling seru. Kemudian ya bisa berbuka bersama dengan para komunitas, para perkumpulan Islam-Islam di daerahnya. Karena kan di Jerman bukan cuma ada satu daerah ya, tetapi banyak. Jadi dari masing-masing daerah itu biasanya ada perkumpulan Islamnya, mengadakan pengajian rutin tiap minggunya, kemudian buka bersama, dan lain-lain. Itu ya kurang lebih. Oke, kemudian ya bentar saya buka chat dulu. Apakah ada yang bertanya? Oke, di sini ada yang bertanya, what was your whatever that you like the monthly in German? Oke,
tempat yang menurut saya itu paling senang ya, ketika kita itu berada di toko Asia atau toko Indonesia, karena jarang banget loh di luar negeri itu ada toko Indonesia, toko Asia. Karena waktu saya pertama kali tiba di Jerman, di Aachen tepatnya, mungkin karena belum terbiasa ya. Jadi kebetulan daerah Aachen itu dekat banget dengan negara Kanada dan Belanda. Kurang lebih kita tempuh 30 menit lah pakai bis. Itu dari Belanda ada mengadakan semacam pasar Asia. Jadi ketika kita ingin belanja makanan Asia, kemudian bahan-bahan Asia, kita tinggal ke Belanda. Kemudian di situ kan ada satu tugu kecil, di mana apabila kita mengelilingi satu tugu itu sama aja kita mengelilingi 3 negara. Apa saja itu Jerman, Belanda, dan Kanada. Jadi ya bisa dibilang lah, kalau misalkan dalam sehari itu kita makan di 3 negara, padahal kita cuma keliling dari tugu itu aja sih. Malam mungkin makan pagi kita di Jerman, makan siang kita di Belanda, makan malam di Kanada, padahal cuma kita memutar satu tugu itu. Kemudian untuk tempat kedua di Hamburg sih ya, karena Hamburg itu ya ibaratkan kota besar sesudah Berlin lah, ibaratkan Jakarta tuh ibu kota Indonesia, kemudian Surabaya itu kurang lebih seperti Hamburg. Itu untuk tempatnya ya, yang tempat menurut saya tuh bagus. Oke, kalau untuk biaya hidup sendiri di sana tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kalau bisa dibilang murah, nggak murah juga. Kalau bisa dibilang mahal, ya lumayan lah. Ibaratkan situ ya, maksudnya beras. Di sana kan hitungannya itu per kotak. Per kotak itu di dalam ada sekitar 5 bungkus beras. Ya mungkin ada yang pernah tahu di sini kayak ketupat lah. Ketupat sebelum jadi ketupat kan dia seperti kayak beras yang di dalam plastik. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih harganya €1,50 lah. Bisa kita anggap kisaran 16 sampai 20.000 untuk 1 kilo, kurang lebih ya, 1 kilo. Kemudian kalau untuk rumah sendiri lumayan ya. Karena rumah itu kan di sana berbentuk bukan semacam kos-kosan ya, mungkin bisa dibilang kayak apartemen. Jadi ada yang kamar student atau kamar keluarga. Kalau kamar student itu kayak asrama pelajar, tapi kalau untuk rumah keluarga itu ya semacam rumah di dalam apartemen tapi terdiri beberapa kamar. Itu biasanya agak bisa kisaran €1.000 lah. 1 euronya 16.000. Kalau 1.000 berarti berapa tuh? Kisaran 16 juta ya. Ya mungkin ya sekisaran segitu ya. Kalau untuk satu apartemen. Jadi sebenarnya masih tergantung dari kita sendiri sih. Kalau dibilang mahal ya itu tadi bisa dibilang mahal lumayan. Karena ya €1 aja kan satu mangkok bakso ya. Sedangkan kalau di Jerman sendiri satu mangkok bakso itu harganya sekitar €10. €10 itu ya 160.000. Bayangkan 160.000 di sana cukup satu kali sehari. Kalau untuk makanan bakso sendiri itu. Karena kalau untuk pembiayaan sendiri di sana lumayan. Kita membayar pajak, kemudian membayar PLN lah, membayar listrik, air, WiFi, apartemen, dan lain-lain. Itu yang kalau untuk pembiayaan sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisa kerja sambilan kah? Terus bisa ditabung nggak buat dikirim balik? Kemarin itu kita harus paling nggak masuk ke student college dulu lah. Paling nggak setahun atau 2 tahun kita di Jerman baru kita bisa dapat rekomendasi dari kedutaan Jerman ya, ibaratkan kayak tempat kita membuat atau memperpanjang visa, nanti rekomendasi atau surat izin kalau kita itu diperbolehkan kerja part time ya. Kalau full time itu biasanya khusus warga Jerman. Jadi kita mengisi part time-nya. Kemudian
untuk tabungan bisa sih tergantung kita. Kan kalau misalkan kita di rumah student kan lumayan murah tuh, sekitar 100 euro atau 200 euro. Kalau kemarin saya kerja itu kisaran gaji 600 euro sampai 700 euro. Jadi ya adalah uang bersihnya. Uang bersih yang saya terima ya, setelah pengeluaran-pengeluaran lain itu masih ada sisa 200 euro kok per bulannya bisa kita tabung. Kalau mau kirim ke Indo bisa lumayan kan untuk ngirim ke keluarga dan lain-lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita kalau baru pertama kali datang ke sana, peraturan umum yang harus kita tahu itu apa aja? Kalau peraturan umumnya, pertama, kalau di sana orang itu anti banget dengan kamera. Anti banget dengan kamera, kemudian mereka itu fanatik. Fanatik itu semacam kayak, apa ya, model, bahwasanya, "Itu negaraku loh, kenapa kamu sebut?" Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nyebut nama negara orang, kemudian orang tersebut ada di, "Ngapain kamu nyebut negaraku?" Gitu loh. Kemudian ya itu tadi kamera, mereka anti dengan kamera, biasanya. Itu yang perlu kita ketahui ya. Kemudian, eee, untuk makan dan minum itu dilarang di dalam transportasi, itu. Kenapa ada jendela buka tutupnya. Kalau di sana ya nggak selebar di Indonesia yang bisa buka lebar. Kalau di sana itu kecil, jadi kalau kita mau bawa makanan, bawa aroma, otomatis satu bis itu bawa makanan kita. Itu sih sebenarnya yang harus kita ketahui ya. Kemudian kalau misalkan kita di sana nih beli sepeda, jangan kemudian sepeda itu harus dilengkapi dengan lampu depan dan lampu belakang. Kalau misalkan kita tidak memiliki itu, ketahuan polisi bisa ditilang karena pernah pengalaman sih ya. Pernah pengalaman ditilang, habis pulang kerja, sepeda lagi mati pas musim dingin dan pas tengah malam lagi kita kena tilang, saya kena tilang. Lumayan sih, kisaran 20 euro membayar tilangnya itu 300.000 lah. Itu pun kalau misalkan dalam seminggu kita nggak bayar, itu naik lagi loh 2 kali lipat, sampai seterusnya. Itu yang harus kita ketahui ya untuk peraturan. Kemudian jangan ribut di atas jam 10 malam. Kalau kita ribut di atas jam 10 malam, kita bisa dilaporkan ke polisi, yang kita bisa kena denda karena kita ribut di atas jam 10. Itu. Ini masih banyak lagi sih. Ada lagi? Oke, mungkin bisa sambil aja ya di chat ya. Kita sambil belajar santai aja. Oke, saya izin share screen ya. Kita coba mengenal bagaimana sih. Oke. Jadi bahasa Jerman itu kurang lebih sama sih ya dengan bahasa Indonesia. Cuman bedanya ya, kalau bahasa Jerman tuh banyak C-nya ya, banyak C-nya, CH, Inggris dengan bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris itu, apa yang tertulis tidak semuanya bisa kita baca. Kemudian kalau bahasa Jerman, kalau misalkan tulisannya do, ya bahasa Inggris kan, bahasa Inggrisnya cinta tuh kan L-O-V-E, love kalau kita baca. Kalau di Jerman, love, E-nya tetap kita baca, love. Tapi kalau bahasa Inggris nggak semua kata dibaca ya. Nah, kita contoh di sini nih. Tabel yang saya keliling ini. Bahasa Jermannya aku tuh ih. Ih. Kalau kamu du. Kalau RSI dia laki-laki atau perempuan. Yang mana dia perempuan dan yang mana dia laki-laki. Oke, kalau tuh dia laki-laki. Kalau S itu apa? S itu untuk benda, sama seperti bahasa Inggris. It untuk benda. Kemudian Z itu dia perempuan. Kemudian wir itu kami. Kemudian ir itu mereka. Kalau Z itu bisa dikatakan mereka atau Anda.
Apa bedanya dia perempuan dan mereka? Kalau untuk dia perempuan itu huruf S-nya kecil. Kalau untuk yang orang banyak itu S-nya besar. Itu ya perbedaannya ya. Jadi kalau itu aku, kalau du itu kamu, RSZ dia laki-laki, R itu dia laki-laki ya, S itu untuk benda, Z itu dia perempuan. Wir itu kami, Ir itu mereka, dan Z itu mereka atau dia atau Anda ya, atau dia perempuan. Oke, kemudian dalam pengucapan abjad ya. Dalam pengucapan abjad itu A ya tetap A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V ini jadi baca V ya. V, kalau W itu jadi V. X, yaitu Y ya. Y, Z. Z itu kalau dieja per huruf ya. Tapi kalau di dalam kata atau di dalam kalimat ya tetap aja ya tetap Y. Kemudian di Jerman itu ada A.2 di atas ya. U.2, O.2. Kemudian ada yang semacam kayak lambang matematika ya. Kemudian ada IE, EI, sama AU. Kemudian EU dan SCH. Gimana cara bacanya kalau titik 2? Di titik 2 itu biasanya A.2 dibaca E. Kalau U.2, U agak ditekan ya. U. Kemudian O.2, EU, EU. Kemudian untuk yang kayak bahasa, yang rumus lambang matematika ini sama artinya dengan S double. Jadi, kemudian IE. IE itu dibaca I. I. Sama contohnya seperti ini. S-I-E. Kan ada I-E-nya. Dibaca apa? Z. Z, bukan SIE, tapi Z. Kemudian EI. Dibaca tuh AI. AI. Contohnya, ini ya. EI. Bukan dibaca sign, tapi sign. Contohnya salah satunya. Kemudian AU. AU itu kalau ada kata AU dibaca AO. AO. Kemudian EU dibaca OI. Dan SCH dibaca S. Itu untuk abjad. Pengucapan abjad dalam bahasa Jerman. Kemudian dicontoh nih. Kan di sini ada titik 2 nih. Jadi bukan dibaca Ratzel, tapi Retzel. Retzel. Kemudian O.2, Huren. Huren. Bukan Horen ya. Huren. Kemudian di sini ada U.2. Bukan ubung, tapi yubung. Yubung. Agak ditekan. Kemudian di sini ada lambang kayak matematika ya. Jadi bukan Strasse, tapi Strasse. Strasse. Kemudian ada IE tadi. IE. IE tadi di sini baca I, jadi si. Si. Kemudian EI bukan sign, tapi sign. Bukan sign ya, bukan sign, tapi sign. Kemudian ada AU. AU. AU tadi di sini dibaca AO. Jadi kaufen. Kaufen. Kemudian di sini ada EU. EU tadi dibaca OI. Jadi Leute. Kemudian TIS.
SCH tadi dibaca jadi tis. Itu ya kurang lebih ya untuk pengucapan absen dan contohnya. Kemudian di Jerman itu juga ada namanya artikel atau kata sebuah, sama kayak di bahasa Inggris ya. Misalkan sebuah apel, apple, ada kata A-nya kan di depan. Atau sebuah bus, a bus, ada kata A-nya. Sama di Jerman, ada 3, yaitu das, der, die. Das, der, die, itu untuk pengucapan artikel di Jerman. Ya artinya kurang lebih sama ya, sebuah. Misalkan das Tisch, sebuah meja, atau sebuah kursi, kurang lebih sama. Di Straße, sebuah jalan. Di Übung. Cuman bukan sembarangan kita misalkan das di semua kalimat, di semua kata menggunakan das ya. Jadi ada beberapa. Sama seperti di Inggris ya, ada A sama ada AN. Nah, begitu juga kapan dia menggunakan das, kapan dia menggunakan der, dan kapan dia menggunakan di. Oke, kemudian di sini ada angka-angka nih, angka-angka dalam bahasa Jerman. Oke, kalau satu itu EI tadi kan baca eins, di ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Untuk angka selanjutnya, kalau kita hafal ini, kita bisa angka 11 sampai 100. Kemudian kalau 11 elf, kalau 12 12, 13 13. Jadi 13 itu gabungan dari 3 dan 10. Jadi dry itu kan artinya tadi 3, zen itu 10. Jadi dibalik ya, dibalik. Bukan zen dry, tapi dry zen. Karena satu ini kan melambangkan puluhan, 3 ini melambangkan satuan. Tapi satuannya didulukan dulu, baru puluhan. Jadi Dreizen, Vierzen, Fünfzen, Sechzen, Siebzen, Achtzen, Neunzen, 20. 20 itu 20 ya. Kan soai itu menandakan 2. Sik itu menandakan 0 puluhan. Kemudian kalau 21 gimana? 21 ein und 20. Ein itu menandakan 1, 20 itu menandakan 20. Kalau di sini kan zen, karena 1 itu puluhan ya. Puluhan jadi zen. Kalau ini kan 20-an, jadi 20. Kalau 31 berarti ein und 20, 30. 41 ein und 40. Kalau 22 gimana? 22 apa? Zwei, berarti 2 und 20. Kalau 3, 3 und 20. Dan seterusnya. Itu. Ini untuk angka-angka ya. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Oke, Pak Mas ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain silakan nih. Ini aku udah belajar sih, nggak tahu benar atau salahnya. Belajar tadi juga ya. Kalau bilang ya kalau Fedu benar ya Kak Fitri ada tuh gimana? Gimana tadi? Fedu. Oke. Kalau itu sama seperti apa ya? Kalau itu kan bahasa Inggris ya.
Kalau bahasa Jermannya itu Liebe. Yeah, I know. Liebe. Liebe dich. I mean, like Nah ya, that. ich liebe dich. Ya. Kenapa bukan du? Karena du itu untuk pelaku ya. Kan sama seperti di bahasa Inggris itu ya, ada pelaku dan ada korban. Kemudian kata kerja, perubahan kata kerja itu mungkin di sini ada yang pernah belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab mungkin untuk pembelajaran bahasa Arab, apa udah mulai kelasnya atau belum ya? Oke. Kalau mungkin yang sebagian tahu ya untuk bahasa Arab, kayak akal ya, lu aklan kan itu makan ya. Kemudian kalau misalkan aku makan bagaimana? Anak aku lu. Kemudian kalau kamu makan anta tak kulu. Beda ya. Aku lu sama tak kulu. Sama juga dengan bahasa Jerman. Kata kerja aku cinta, ich liebe. Tapi kalau misalkan kamu cinta, du liebst. Beda lagi. Kalau RSI, er liebt. Wir, kami, leben. Jadi beda-beda ya setiap tergantung pelakunya atau tergantung personalnya. Aku kah atau kamu. Kemudian kalau setelah kata kerja itu adalah korban. Jadi du itu kita ubah menjadi di. Kemudian ih itu bisa jadi mih. Sebenarnya kalau kita perdalam lagi ya, kalau ih, du, zi, wir, irzi itu masuk ke nominatif. Kemudian di, mi, dan sebagainya itu masuk ke akusatif. Itu untuk memperdalam lagi ya. Mungkin ini untuk dasarnya aja sih dulu. Ya contohnya tadi, ya ich liebe dich. Kemudian du liebst mich. Kan beda lagi tuh. Liebe kemudian berubah jadi liebst. Tergantung dari penggunaan personal atau pelaku pertamanya. Itu berupa aku kah atau kamu atau dia, ir atau zi itu sih. Oke, mungkin ada lagi? Oke, boleh banget nih yang lain yuk, yuk nanya yuk. Biar anda kan biar kasih ini bisa juga nih kayak kasih kode kan si doi tapi pakai bahasa Jerman. Kalau dia serius dia pasti cari artinya sih. Ayo, ada yang mau tanya boleh banget nih, itu free ya. Tadi kan udah dikasih atau mungkin Kak Fitri tadi nih mau nunjuk satu orang mungkin atau dua orang buat coba ngucap gitu nah. Boleh Kak. Tunjuk terserah sih. Selain saya ya, saya nanti dia terakhiran deh. Oke, di sini saya ngeliat komennya do lips me. Ini lebih ke kata tanya ya. Kalau kata tanya itu kalimat kata kerjanya dulu. Kata kerja baru pelaku pertama dan korbannya. Jadi lips do me sama seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan kalau kita mau nanya sesuatu kan pasti kata kerjanya didahulukan, kemudian baru diikuti oleh subjek, kemudian di akhir diikuti oleh objek. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya itu lebih tepatnya liebst du mich, karena kan kalau ini liebe ich dich. Kalau itu kurang tepat ya. Kalau diartikan cinta aku kamu. Jadi kalau lebih tepatnya tuh
lips to me. Lips to me. Karena kan menanyakan apakah kamu cinta aku. Kalau aku cinta kamu, ya nggak usah ditanya lagi, karena kan kita yang mengungkapkan. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan nih, tips belajar Jerman. Sorry, can I ask you something? Oke. Do you use Liebe or Liebe or lips like you said? The first you said Liebe and then you said lips. There's different thing. So, okay. Thanks so much for your question. Jadi perbedaannya itu, kalau aku, dia itu jadi Liebe. Kalau kamu, jadi do lips. Oke, di sini mungkin ada contohnya di bawah ya. Nah, jadi awal kalimat kata kerjanya itu adalah common. Common. Kemudian kalau en-nya itu hilang dulu ya. Kita hilangkan dulu ya. Kita fokus ke com. Kalau dia itu bertambah en-nya kita anggap tidak ada dulu ya. Kita anggap tidak ada. Kemudian kalau jadi koma, sama seperti lip tadi. Lieben. Kalau jadi liebe. Kemudian kalau do jadi lips karena tambahannya st. Oh, I see. Thank you. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sama seperti bahasa Arab tadi. Kayak aku makan, anak akulu. Kalau kamu makan, anta takulu. Beda ya. Akulu sama takulu. Ada alif, kemudian kalau untuk kamu ada tak di awalnya. Kurang lebih seperti itu ya, permainan kosakata di bahasa Jerman. Oke, kita coba jawab nih pertanyaan dari MC. Tips belajar Jerman itu gimana? Ya, sebenarnya kalau kata orang-orang sih ya, lebih mudah belajar bahasa Jerman daripada bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau bahasa Inggris itu lumayan ya untuk rumusnya. Rumus A, kemudian rumus B, C, D. Kalau Jerman itu nggak terlalu banyak. Tinggal asalkan kita hafal rumus intinya. Kalau aku jadi apa kata kerjanya, kalau kamu jadi apa kata kerjanya. Kemudian dan berapa lama. Biasanya itu untuk kalau belajar bahasa Jerman itu ada levelnya ya. A1, A2, B1, B2, C1, C2, dan DSH. Jadi kayak ada tingkatan kelasnya gitu. A1 itu yang untuk kelas 1, A2 untuk kelas 2. Itu biasanya paling standar ya. Paling standar itu 6 bulan. 6 bulan untuk belajar satu levelnya itu. Kemudian kita akan diuji dengan penguji orang sana. Ujiannya seperti apa? Ujiannya sama seperti TOEFL. Listening ada, grammar ada, writing ada, reading ada, dan lain-lainnya kurang lebih sama. Cuman sesuai sesuai materi yang sudah kita pelajari. Nggak mungkin dong kita belajar A1 sedangkan soal yang keluar itu C2. Ya disesuaikan. Itu sih untuk standarnya belajar bahasa Jerman. Can I ask you something? Ya. Kalaunya in English kan bisa there is a lot English, ada apa namanya tuh yang Inggris pasarnya benar-benar yang misalnya grammarnya harus at PM or EM, kita bisa use at the morning or at evening gitu kan. Kalaunya in Germany ada yang Germany pasar juga gitu nggak? Oke, kalau untuk Jerman sendiri, kalau untuk contohnya di waktu aja ya. Kalau waktu, sebenarnya mereka itu
benar-benar memakai yang waktu 24 jam, misalkan jam 23, kemudian jam 20, otomatis dari situ mereka tahu gitu loh, tanpa kita sebutin PM atau IM-nya. Kemudian kalau untuk penggunaan kayak pagi, siang, atau malam, mereka itu menganggap malam yang benar-benar malam itu ya kisaran jam 10 ke atas. Kalau di bawah jam 10 mereka masih menganggap itu sore gitu. Kemudian siangnya kapan? Siangnya itu ya seperti biasa sih di atas jam 12. Kalau pagi itu mereka sudah menganggap pagi itu di atas jam 12, ya mulai jam 1 lah, tepat pukul 1. Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Yes, I see. Kalaunya grammar like ada formulanya dari Germany or nothing? So, kalau untuk formula untuk belajar bahasa In American or English itu kan ada Inggris yang pakai grammar, tapi kita bisa understand nggak usah use nggak usah use formula kan. Kalau di Germany ada nggak yang kayak gitu tuh? Oke. Sebenarnya menurut pengalaman saya sendiri ya, kalau untuk formula itu ya yang kita pelajaran ini. Jadi sebenarnya tergantung dari bukan grammar ya, tapi dari kepahaman lawan kita berbicara. Kalau misalkan kita berbicara menggunakan subjek aku, otomatis mereka paham gitu loh bahwasannya, oh dia lagi berbicara sama aku. Tapi kalau kamu menggunakan kata do atau we're, otomatis mereka bingung, we're yang mana, do yang mana yang dimaksud. Sebenarnya kalau untuk ngomong bahasa Jerman sendiri ya, kita tidak perlu memperhatikan grammar sebenarnya. Karena kenapa? Mungkin sebagian teman-teman di sini tahu ya, ada yang pernah meneliti langsung mungkin. Kalau kita tanya langsung dengan orang luar negeri, misalkan kayak ya orang Inggris atau orang Jerman, apa sih itu grammar? Ya mereka rata-rata nggak tahu apa itu grammar. Sebenarnya kalaupun kita mau ngomong ceplas-ceplos pun, asal disesuaikan artinya, ya mereka tetap paham gitu loh apa maksud kita. Misalkan contoh aja kayak ini deh, common itu kan artinya datang ya. Kalau misalkan kita memakai ich kommen, bukan ich komme, otomatis mereka paham kok ibaratkan. Yang penting kita bisa menentukan untuk subjeknya itu loh. Siapa subjeknya, kemudian pelakunya itu, kemudian korbannya itu siapa. Itu kalau untuk grammar sebenarnya nggak terlalu diperhatikan. Dan juga pengalaman saya sendiri dengan teman-teman ya, kita belajar grammar itu hanya di student college. Kemudian kalau di universitas mereka full Inggris loh. Sama dosen-dosennya full Inggris di dalam kelas. Jadi grammarnya itu ya hanya untuk di student college, karena student college itu kan ya kayak kita sekolah SMA lagi lah. Tapi untuk menyetarakan 1 tahun yang menjadikan 13 tahun. Itu makanya grammar nggak terlalu ditekankan sih sebenarnya di Jerman, cuman nggak ada salahnya kalau kita belajar itu. Gimana? Yes, I see. Thank you. Oke, welcome. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Oke, welcome. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sekitar pengalaman ataupun materi ya silahkan.
Mungkin nanti kalau misalkan dari panitia acara yang ingin minta materinya, mungkin nanti bisa saya share untuk kita belajar sama-sama ya. Ya. Oke, ada lagi kah teman-teman yang kiranya mau yang kiranya mau ngomong atau mau bertanya langsung nih ya? Anything boleh lah. Mau tentang ini bagus banget. Aku baru tahu sih. Aku dulu taunya cuman Guten Tag gitu ya, Guten Morgen, taunya itu sih. Sama apa sih? Gak ada sih, cuman itu dua. Sama bilang ahen gimana. Cuman itu aja, lainnya udah tahu sih. Tapi setelah malam ini jadi lebih jelas sih kayak. Dulu kan kayak bingung apa itu A titik dua. Oh ternyata diubahnya jadi kayak ya, Retzel gitu ya. Oh titik dua dikira bacanya gimana kan kayak tadi Mandarin kalau teman-teman ingat U titik dua ada bedanya juga kan ya, sama ternyata Jerman juga kayak gitu. Heuren kan gitu ya. Nice. Mungkin ada, aku izin nanya dulu ya Kak Fit ya ke teman-teman semua nih. Ada di sini yang kiranya nanti next mungkin suatu saat mau ke Jerman atau udah ada tertarik sama Jerman? Ada deh yang tertarik deh, yang tertarik boleh raise hand atau kasih reaction. Aku mulai. Ada atau enggak ada? Oke, satu. Tunggu deh sampai 5 ya. Oke, ada enggak yang tertarik mau ke Jerman nih? Oke, belum ada ya. Coba tahu nanti tertarik ke Jerman kan ya. Oke. Oke gini sih, Kavit, mungkin aku mau nanya deh. Kalau dari Kavit sendiri kan udah tahu nih ya, kayak bahasa Jerman tuh bahasa baru gitu nih. Kenapa? Kenapa nggak cari beasiswa atau cari kuliah ke daerah yang berbahasa Inggris aja atau berbahasa Arab kan Kavit tadi ada basic bahasa Arab juga ya. Kenapa nyarinya kok ke negara yang berbahasa Jerman gitu? Kenapa harus bahasa Jerman? Kenapa bukan bahasa lain? Kenapa harus ke Jerman? Kira-kira gimana tuh Kak? Oke, mungkin ini agak flashback lagi ya, ketika ingin lulus dari Pondok Darul Hijrah. Kebetulan saya kan seangkatan nih dengan MC kita, Kak Muhammad Kamaludin Ihsan. Jadi saya masih ingat banget pesan daripada pimpinan itu. Beliau pernah mengucapkan, alumni kita banyak di negara timur, kemudian contohnya di Yaman, di Mesir. Kemudian saya ingin salah satu alumni kita berada di negara Eropa gitu. Kemudian kemudian nggak lama berselang itu ada salah satu manajemen dari Jerman, manajemen di Balikpapan ya. Mereka mempromosikan semacam studi pendidikan di Jerman. Kemudian saya coba sharing-sharing, kemudian minta pendapat dengan orang tua dan lain-lain. Alhamdulillah bisa dapat izin, kemudian dananya ada. Ya udah saya memilih untuk mencoba deh mewujudkan apa impian dari pimpinan. Kebetulan saya bukan sendiri ya, ada salah satu teman saya juga yang ke negara Eropa ya, negara tetangga ya, ke Prancis. Jadi itu sih yang menjadi motivasi saya yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya ingat kata orang tua saya, setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mungkin di sini ada yang udah pernah kenal banget nih sama saya, contohnya kayak MC kita nih ya, Muhammad Kamaludin Ihsan, udah tahu bagaimana keadaan saya, keadaan fisik saya. Jadi kata orang tua saya, oke lah kita boleh kurang dalam keadaan fisik, tapi kita coba menyainginya atau melebihinya dari segi lain, mungkin dari segi ilmu dan lain-lain. Itu sih yang menjadi motivasi saya yang kedua ya, mencoba untuk bukan hanya di titik itu aja loh, tapi kita mencoba untuk menjadi titik yang lebih tinggi lagi. Ya walaupun itu memang agak sulit, tapi nggak ada salahnya kalau kita mau berusaha dan berjuang.
Itu. Kemudian yang membuat saya motivasi itu bahasa. Karena waktu di organisasi sendiri, mungkin tadi belum dibacakan ya sama Maulud dan Isan ya, untuk organisasi. Jadi ketika di pondok itu kan ada semacam OSIS lah kalau di luar. Jadi kalau di pondok itu dinamakan OSDA ya, Organisasi Santri Darul Hijrah. Kebetulan saya dipercaya menjadi bagian bahasa, ya walaupun saya belum kenal paham apa sih itu bahasa Arab dan apa sih itu bahasa Inggris. Kemudian ketika saya menjadi bagian bahasa, disitulah saya mempelajari apa sih itu arti bahasa. Dan benar ada ya kata mutiara lah, tanpa bahasa kita itu tidak ada. Dalam artian kalau kita nggak ada bahasa, ya kita mau berbicara apa selain berbicara bahasa. Makanya itu yang dikatakan language is our crown. Language, bahasa itu adalah mahkota kita, memang benar. Kemudian tanpa bahasa pun kita nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Itu sih yang menjadi motivasi saya kenapa saya ingin ke Jerman dan ingin belajar bahasa Jerman. Kalau ada lagi silakan ya. Waktu kita masih panjang ya. Berapa menit lagi? Ada sekitar 10 menit. Oke, silakan kalau mau tanyakan. Mumpung masih ada waktu. Bebas saja pertanyaannya. Mau seputar Jerman atau apapun. Atau seputar pengalaman. Silahkan. Oke, barangkali dari salut sih tadi ya, Kak Fitri tadi juga sempat ceritain perjalanan sebelumnya dan mungkin pertimbangan juga dari keluarga. Jadi mungkin semuanya pasti bisa tentang kayak studi ke luar negeri Kak, mungkin terkait biaya dan hal lainnya ya. Mungkin bisa diomongkan dulu pastinya ke keluarga dan proyeksi ke depan nih kira-kira rencananya kayak gimana nih. Pastinya bicara tentang kalau kita mungkin dilihat dari sudut pandang bahasa Jerman aja ya. Ada beberapa fakta unik sih memang tentang bahasa Jerman itu. Salah satunya bahasa Jerman itu kan bahasa PBB ya. Bahasa PBB juga. Tujuh bahasa PBB gitu yang dipakai di PBB. Jadi kalau pakai ada penerjemah gitu biasanya pakainya 7 bahasa itu. Salah satunya juga bahasa Arab, bahasa Mandarin. Itu juga termasuk. Oke. Nah. Yang kemudian juga bahasa Jerman itu katanya salah satu bahasa yang punya kata kayak terpanjang gitu nah. Jadi jadi bisa digabung itu kata-katanya karena tadi kan Kak Fitri dibilang tidak terikat dengan suatu kaidah atau apa ya bentuk tertentu dari grammar. Jadi itu bukan penting dan aku tadi ada baca-baca juga nih bener banget kata Kak Fitri tadi bahwasanya bahkan ada kayak kalimat yang panjang banget. Dan itu tidak salah, benar gitu. Dan kayaknya ini tidak nurutin grammar sih. Aku baca ini kayak Rinderkenze setelah ada 79 huruf dan itu benar gitu nah. Kalau bahasa Inggris mungkin tidak bisa ya kita sepanjangan langsung ngomong gitu kan. Jadi bagus banget mungkin ya untuk mempelajari bahasa Jerman bagi mungkin teman-teman yang nanti ada cita-cita jadi diplomat kah atau cita-cita mungkin nanti apa studi ke Jerman dan lain-lain. Nah kalau tadi kan mungkin Kak Fitri mungkin sekalian nanya nih kan tadi kan mungkin berarti jalur yang berbayar ya. Kalau jalur yang benar-benar gratis misal itu ada enggak atau gimana? Oke. Kalau untuk jalur gratis ya, sebenarnya kalau untuk jalur gratis itu biasanya jarang ada sih ya, jarang ada. Cuman kurang lebih di sana pendidikan ya, pendidikan di sana itu gratis, tidak berbayar. Itu hanya untuk negeri ya, kalau untuk universitas negeri ataupun sekolah student college negeri, kalau swasta ya kurang lebih sama pada umumnya di Indonesia ya berbayar. Itu kemudian kenapa di sana tidak terlalu mementingkan dana karena ya kita tahu lah negara Jerman itu negara maju. Sampai pengemis sendiri pun pengangguran dapat gaji loh.
dapat gaji kisaran 700 euro sampai 800 euro, dan botol bekas pun dapat harga gitu loh di sana, 25 sen lah. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan 4 botol, berarti 1 euro kita sudah mengumpulkan. Apalagi kalau kita bisa mengumpulkan 1000 botol dalam sehari. Wah, itu bisa kita belanja gratis tuh di supermarket. Jadi kita tukarkan botolnya dengan straw. Hasil botol yang kita kumpulkan, ketika belanja kita tinggal serahkan struknya aja. Mau ditukar dengan uang atau mau kita belikan dengan barang. Itu sih enaknya di Jerman ya. Oke, oke, oke. Thank you Kak Fitri. Berarti oke, kalau aku kan tahunya kan kayak mungkin rata-rata S2 ya, S2, S3 yang ada beasiswa itu kayak beasiswa PDP, beasiswa join program kayak Erasmus gitu nah. Terus beasiswa DAAD untuk ASN kalau nggak salah yang PNS gitu, ada beasiswa S2-nya. Terus kalau nggak salah dokter itu juga. Terus aku pernah tahu ada nama istilahnya Ausbildung kalau nggak salah. Ausbildung itu kayak kita magang kan 1 tahun, terus kita dikasih kesempatan kan kita magang nih ya, kita magang di satu perusahaan atau di rumah sakit atau di satu tempat magang setahun. Setelah itu nanti mereka perusahaan tersebut atau rumah sakit tersebut menyekolahkan nih kita di suatu universitas di Jerman, dan itu gratis dibayarin. Tapi setahu aku juga itu katanya ada ikatan dinas gitu nah. Itu kira-kira gimana Kak Fit? Apakah kalau Kak Fitri tadi kan tadi dibantu konsultan pendidikan ya kayak kalau misalkan mungkinkah kalau kayak kita ngaji mandiri gitu nah, kayak aku nih ya, aku baru lulus SMA nih atau aku baru S1, terus aku iseng aja nyari-nyari kan kampus-kampus di Jerman, terus aku buka emailnya, buka admission pendaftaran, aku daftar nih gitu. Itu bisa nggak kayak gitu atau gimana? Oke. Kalau untuk itu, kalau di sana ya dinamakan Ausbildung. Ausbildung itu apa? Ausbildung itu semacam kayak kita sekolah tapi sambil kerja. Ya betul tadi kata Kak Kamaludin Ihsan tadi ya. Jadi kita itu terikat dengan perusahaan. Kita bekerja di sana, kemudian kita disekolahkan oleh mereka gitu. Cuman setelah itu kita memang harus kembali lagi ke perusahaan itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka menyekolahkan kita untuk kita mengembangkan ilmu itu di perusahaan itu. Jadi kayak semacam kita tuh sekolah tapi kita digaji gitu loh. Bukan kita yang mengeluarkan duit untuk membayar pendidikan di sana, justru kita menempuh pendidikan, kita digaji. Cuman ya itu tadi kita harus balik lagi ke perusahaan itu untuk ya semacam mengabdi lah, ucapan terima kasih. Karena kan sudah kita dibeasiswakan di sana. Ya kalau menurut survei saya sendiri sih ya, lebih baik kita ngambil student college atau kita ngambil Ausbildung. Kalau rata-rata orang sana sih lebih baik kita ngambil Ausbildung daripada student college. Kenapa? Kalau kita mengambil student college, otomatis kita kan ya itu tadi, kita menunda setahun, yang mungkin teman kita sudah semester 3, kita baru masuk ke semester 1, ya tertinggal setahun. Cuman kalau misalkan ada yang menerapkan tuntutlah ilmu dari lubang buaya sampai lengah, dan kita menuntut ilmu tanpa memandang usia, ya mau berapa jauh pun kita tertinggal dengan teman kita, ya kita nggak usah memperdulikan, karena menuntut ilmu itu memang yang nggak ada habisnya gitu. Biarpun sampai kita tua tetap kita bisa nuntut ilmu. Cuman ya kadang ada orang yang nggak mau nih ketinggalan sama sekali sama temannya, lebih baik ngambil Ausbildung sih, supaya bisa langsung dikuliahkan itu. Kemudian kalau saran dari sana ya, dari kakak-kakak senior di sana, lebih baik kita ke sana ya, bukan berarti saya nyuruh ya, tapi menyarankan aja berdasarkan hasil survei saya juga. Kalau mau kita ke sana untuk ambil S2 aja. Kenapa? Karena kita ngambil S2 itu, kita langsung kuliah S2,
tanpa kita sekolah penyetaraan lagi. Cuman kalau kita mau mencoba ngambil S1 di sana, ya silahkan. Karena yang kita cari itu bukan seberapa cepat dan seberapa pintarnya kita gitu, cuman seberapa pengalamannya kita dan seberapa ilmu yang bisa kita dapatkan di sana. Itu. Oke, wah, wah, wah. Berarti Ausbildung ini menarik ya. Tapi aku juga penasaran sih, kalau mau ke Ausbildung itu gimana caranya Kak gitu. Dan mungkin boleh di-spill dong kayak biaya mungkin berapa gitu. Kan kita tahu ya, kan kita tahu ya kayak biaya kalau mau ke Eropa itu udah murah lah ya. Apalagi kalau nggak salah kita perlu ada deposit awal, bukti bahwasanya kita punya uang sekitar 100 kalau nggak salah ya, 100 jutaan gitu di akun bank kita. Itu kira-kira gimana tuh Kak? Kalau mau ke Asbildung gimana tuh caranya dan berapa kisaran biaya kira-kira mungkin bisa ditabung kan aku nih masih berapa tahun lagi mungkin ya S2 gitu nah jadi saya nabung. Oke, kalau untuk caranya ya sebenarnya tergantung dari perusahaan ya. Karena ada juga beberapa perusahaan mungkin ada yang membiaya kita full dari tiket keberangkatan dan lain-lain, dan ada juga yang ibaratkan ya mereka cuma menanggung ketika kita saat di sana aja. Kemudian kalaupun kita mau nge-apply visa ke sana, ya itu tadi kita harus tahu tujuan kita tuh apa. Kemudian visa itu dibuat untuk apa? Apakah untuk pegawai, untuk pelajar, atau untuk tur, atau untuk wisata, atau untuk liburan. Jadi itu kita memang harus tahu. Dan enaknya untuk visa Eropa tuh kita bisa untuk keliling Eropa loh, tanpa kita mau nge-apply visa lagi. Asalkan kita menggunakan transportasi darat. Kalau kita melalui transportasi udara kan otomatis kita kena di imigrasi lagi ya. Imigrasi lagi otomatis visa sih selalu ditanya. Tapi kalau kita melalui kereta ya fine-fine aja sih. Selama kemarin saya jalan ke Belanda, ke Kanada, menggunakan visa pelajar Eropa ya aman-aman aja. Kemudian kalau kita untuk ke Jerman memang harus ada uang jaminan. Dalam artian jaminan kita hidup gitu loh. Kalau kita mau ambil Ausbildung, kita harus minta surat dari perusahaan itu bahwasannya mereka tuh mau loh nanggung kita di sana gitu. Karena bukan sembarangan ya. Kalau dulu waktu masih zaman saya itu uang jaminan itu sekitar 8 ribuan, 8.000 euro. Kalau sekarang udah naik ya, ketentuannya itu yaitu 10.000 euro untuk per tahun. Jadi kalau mau perpanjang visa itu ya paling nggak kita ada tabungan untuk 10.000 lah. 10.000 itu untuk 1 tahun. Kalau untuk setengah tahun berarti ya kita cuma menyediakan 500 euro. Tapi itu jarang banget sih ada yang bisa 500 euro. Karena tergantung ketentuan imigrasi dari berbagai daerah. Itu yang penting ya kita ada uang jaminan. Kemudian kalau untuk nge-play itu mencari ya mungkin kita bisa cari di internet atau di Google untuk kisaran Ausbildung ya. Karena mereka itu biasanya buka itu di winter variant atau di summer variant. Jadi kayak di musim dingin atau di musim panas. Jadi kita nge-play dan juga ya kalau kita mau nge-play itu mungkin bahasa Inggris. Oke lah, no problem kalau bahasa Inggris. Tetapi jangan sampai lupa ya yang terhormat, karena di sana itu kata-kata itu memang kata-kata yang wajib yang ada di kata surat ataupun di email. Karena pernah pengalaman dari teman saya, dia itu mau nge-apply visa gitu loh. Cuman tidak datang langsung ke imigrasinya, tetapi membuat janji dulu. Jadi kalau kita mau ketemu sama seseorang yang penting atau apa, kita harus janji dulu lewat email kapan bisanya dan kapan waktunya. Itu pun kita harus tepat waktu ya.
lambat 1 menit pun itu kita udah ditinggalkan sama orang itu, janji itu dianggap batal. Kalau misalkan kita kita minta tambahan waktu, otomatis kita harus membayar orang itu berapa waktu yang kita potong, yang kita potong mereka gitu. Misalkan kita udah lebih 5 menit atau lebih 10 menit, itu kita harus bayar waktu mereka. Itu yang waktu adalah uang itu di sana memang benar-benar waktu adalah uang. Oke, jadi kembali tadi ke cerita itu, jadi dia mau apply visa, kemudian melalui email, tetapi dia ketinggalan yang terhormat. Hanya dengan kata-kata yang terhormat itu ketinggalan, dia mau dideportasi, mau dipulangkan. Hanya karena itu, ketinggalan kata yang terhormat di surat email. Dari kata-kata itu, untung masih diberi ampunan atau maaf ya. Kalau udah nggak diberi ya, visanya habis otomatis ya dideportasi. Iya, gitu sih. Dan waktu itu harus terus memang harus tepat waktu. Bukan kayak bukan kayak di daerah kita ya. Kayak kita di undangan jam 8 mulainya setengah 9 itu kan lain. Kalau di sana ya jam 8 ya tetap jam 8. Sekalipun teman saya pernah terlambat hanya karena alasan sholat Jumat. Ketika masuk kelas, lambat 1 menit, 5 menit, itu disuruh pulang mahasiswanya. Disuruh pulang ke rumah, nggak usah lagi masuk kelas hari ini. Saking di sana tepat waktunya ya. Jadi ya bisa-bisa kita sih mengatur waktu, memanajemen waktu. Jadi kalau misalkan sebelum ke sana, kita coba deh untuk memandirikan waktu kita, kemudian kita coba untuk memandirikan keuangan kita. Itu sih ya. Maaf ya agak cerita lebar panjang. Sekira kita berbagi pengalaman aja. Oke, thank you banget nih Kak Fit. Wah, lengkap sih. Boleh dong, berarti nanti boleh ya Kak Fit ya kalau mau konsultasi nih, kalau mau ke Jerman, konsultasi ke Kak Fit tadi boleh nggak atau tidak boleh? Oke, boleh banget dong. Silahkan. Nanti kalau ada yang mau nanya kontak saya mungkin bisa di grup ada atau bisa ditanyakan ke Kak Kamaludin atau misalkan dari teman-teman kalian ada yang mau ke Jerman, bisa nih menghubungi saya. Kalau mau konsultasi atau mau sharing-sharing silahkan. Oke, thank you banget ya Kak Fit udah memaparkan juga tadi ya sesi belajar bahasa Jermannya. Terus tadi kita dikasih bonus juga ya, boleh minta filenya nih, waduh. Jadi nanti teman-teman stay aja untuk filenya selalu dikirim mungkin buat review dan lain-lainnya. Dan video ini juga di-record dan akan kita publikasi juga di YouTube-nya PBI nih. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube-nya Asosiasi Pelajar Bandung Internasional yang bahasa Inggris baru aja kita update tadi. Nanti kemungkinan Mandarin, kemudian di Jerman, kemudian bahasa Arab. Dan ini Kak Fit, nggak kerasa nih ternyata udah waktu nunjukin pukul 9:23. Aduh, nggak kerasa udah 1 jam lebih ya bersama Kak Fitriadi. Kita belajar bareng bahasa Jerman. Sebelum kita masuk nih ke sesi budaya kita ya, itu foto-foto. Barangkali mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih. Soalnya kita nggak tahu nih kapan Kak Fitriadi nggak sibuk kan ya. Malam ini mumpung lagi sibuknya di kita nih, bukan di lain. Masih single kan Kak Fitriadi ya? Insya Allah masih. Oke, aman ya berarti ya masih single, berarti tidak ada kesibukan lain gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Saya tunggu sampai berapa nih? Sampai 1 jam ya. Saya tunggu 5 detik deh. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita langsung ke foto-foto aja ya. Udah ada ya? 4, 5. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih banyak Kak Fitri atas waktunya, juga kesempatannya dan ilmu yang udah diberiin. Kita mau foto-foto bentar dulu nih Kak Fit. Boleh ya teman-teman buka kameranya dong, boleh dong. Temenin aku sama Kak Fitri nih. Ini malam apa ya? Malam Sabtu ya? Oh, malam besok kita ada lagi bahasa Arab di jam yang sama, jam 8 malam.
So, bisa luangkan waktu malam minggunya sebentar buat belajar. Setelah selesai belajar, meluncur lagi kalau mau malam mingguan. Tapi tetap ingat juga protokolnya. Oke, nah itulah itu udah buka tuh. Yuk, yang lain yuk. Jikri, terus ini Kak Mirwan juga udah buka. Kak Kosim, Kak siapa nih? Kak Dia, Kak Safira, Kak Faradina. Tapi kalau misalkan kita nggak masih misalkan ada kendala jaringan atau lagi sibuk, lumayan nih momen-momen asik nih. Kalian itu lagi di mana ya sama Kak Mirwan posisi? Di Martapura, Bang. Oh, lagi di Martapura. Wah, sih. Kalian itu di mana? Aku di Banjarmasin. Oke, oke, oke. Kalau Kak Fitri tadi kan lagi di ini ya, lagi di Banjarbaru ya Kak Fit ya? Tepat sekali. Sorry Kak, itu ke-mute kayaknya. Ya Allah, sorry. Thank you Kak Safira. Udah sadar lagi udah. Oke, thank you banget ya teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai dengan jam sekarang ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan tadi ilmu yang udah kita pelajari bersama bisa kita manfaatkan. Dan mungkin ada poin-poin menarik yang mungkin teman-teman bisa sebarkan juga ke lain-lain ke teman-teman. Maksudnya, oh ada loh orang Kalsel yang di Jerman. Oh, dan sekarang ya setahu aku ya, berdasarkan data APBI itu ada sekitar 3 atau 4 orang Kalsel yang lagi di Jerman. Ada yang lagi berkeluarga, ada yang juga stay di masjid, ada yang lagi ambil S2 di Aachen, ada yang ada yang lagi ambil S1, ada kok orang Kalsel di sana. Jadi kalau teman-teman mau tahu info lebih dalam bisa ke Kak Fitriadi juga atau bisa ke kakak yang tadi yang lagi di Jerman juga kalau mau info lebih dalam tentang studi di Jerman. Oke, tadi kita buka dengan doa, maka mari kita tutup juga dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Thank you so much. Terima kasih banyak atas waktunya. Kak Fitriadi sekali lagi terima kasih juga ya udah mau menyempatkan waktunya bareng-bareng kita. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak Fitriadi ya. Mungkin hari ini kan kita belajar dasar. Mungkin kapan waktu kita belajar yang tingkatan lanjut gitu ya. Oke, sampai berjumpa lagi teman-teman malam besok insya Allah. Dan stay tune ya untuk recordingnya. Nanti langsung kita upload di YouTube. Jadi teman-teman tidak kesulitan lagi. Oke. Akhir kalam dari aku juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.